Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ciko Bisa dan Musa, yang kedua adalah Hira Habibur Rahmi, yang ketiga adalah Almiani, dan yang terakhir saya Kami Chandra Wahyudi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas geothermal komoditas kampus yang mata kuliah praktikum elektromagnetik dengan asisten yaitu Kak Faras ya. Next. Ini merupakan daerah kampus itu sendiri yang dikotakan berwarna merah itu, dan titik ini itu adalah daerah geothermal yang ada di kampus itu sendiri. Next. Geologi regional Tanggamus. Geologi regional Tanggamus didominasi oleh batuan sedimen, debu, dan metamorf yang terbentuk akibat aktivitas tektonik dan vulkanik. Formasi gunung raja basah yang terdiri dari andesit, basalt, dan igneous merupakan hasil aktivitas vulkanik pada periode tersebut. Di daerah pesisir ditemukan batuan sedimen seperti batu pasir, batu blanking, dan batu empun yang terbentuk pada zaman Mesozoikum dan Kenozoikum. Sementara batuan metamorf seperti cis dan gneiss terdapat di beberapa bagian Tanggamus. Struktur geologi daerah dipengaruhi oleh zona subduksi, lempeng inosferida, dan erosi yang menyebabkan aktivitas tektonik tinggi, termasuk sesar dan lipatan yang membentuk morfologi pegunungan serta cekungan. Aktivitas vulkanik yang masih berlangsung di Gunung Raja Basah menunjukkan dinamika geologi yang aktif, sementara keberadaan sesar turut berperan dalam pembentukan daratan dan garis pantai. Potensi sumber daya alam di wilayah ini meliputi sektor pertanian komoditas utama seperti kopi, karet, dan kelapa sawit, serta sektor perikanan di daerah pesisir. Selain itu, aktivitas vulkanik yang masih terjadi berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber energi geothermal. Dengan kondisi geologi yang dinamis, wilayah ini memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan risiko. Berikutnya adalah menentukan metode akuisisi data geologi untuk eksplorasi geothermal di daerah Tanggamus, baik maupun magnetotelluric memiliki kelebihan masing-masing. Kelebihan dari metode magnetotelluric sendiri yang pertama yaitu memiliki data komprehensif di mana dapat mengukur komponen medan listrik dan medan magnet secara bersamaan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang struktur geologi dan potensi geothermal. Yang kedua yaitu fleksibilitas penggunaan di mana magnetotelluric dapat digunakan dalam berbagai kondisi geologis dan memberikan hasil yang valid meskipun dalam lingkungan yang kompleks. Kesimpulannya adalah yaitu pemilihan antara AMT ataupun MT tergantung pada tujuan spesifik dari penelitian dan kondisi geologis pada daerah tersebut. Jika fokusnya adalah pada kedalaman dan resolusi yang tinggi, AMT lebih disarankan. Namun, jika diperlukan data yang lebih luas dan komprehensif tentang struktur geologi, MT bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Terdapat pada penelitian sebelumnya di daerah Hulu Belu menunjukkan bahwa kedua metode tersebut saling melengkapi dalam eksplorasi geothermal. Next. Nah, kalau berikut ini rapat berisi data di kelompok 4. Ini kan maksimal anggarannya itu 5 juta, di mana dalam yang pertama itu kita sewa alat survei AMC atau AMC-nya itu dalam satu badan seharian itu harganya 2 juta. Di jumlah 2 juta, terus untuk tenaga ahli lapangan pertambahan itu 2 orang itu harga satuannya 500.000, jadi sampai 1 juta untuk 2 orang itu, plus transportasi mobilisasi 1 paket 800.000 bolak-balik, sama konsumsi akomodasinya itu sehari itu 500.000 untuk makan dan lain-lain. Apa lapangannya 300.000, akan pengolahan untuk data sederhana ya itu 400.000, jadi totalnya itu 5 juta dengan catatan tuh surveinya dikurangin jadi 1 hari. Jadi bukan 2 hari atau 3 hari, jadi sehari itu aja bisa selesai langsung, sama jumlah krunya itu dua orang dan lebih, harganya lebih murah, sama pengolahan data dilakukannya lebih sederhana, jadi semua harganya termasuk pajak juga. Adapun diagram alir pada desain akuisisi ini pada praktikum kali ini itu yang mana dimulai dengan pemilihan daerah yang akan dilakukan desain akuisisi, kemudian penentuan metode akuisisi yang akan dilakukan di daerah penelitian,
pembuatan desain software akuisisi pada software ArcGIS. Kemudian dari software ArcGIS itu data intervalnya dimasukkan ke Excel, kemudian ke ArcGIS, diubah menjadi XMP, kemudian diekspor ke Global Mapper untuk menambahkan data GPS. Hasilnya didapatkan desain akuisisi pada daerah yang akan diakses. Berikut presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan